Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kali ini kita masih membahas tentang kelanjutan dari golongan orang-orang yang celaka dengan ibadah saumnya. Nah, kemarin sudah kita bahas bersama yang pertama, yaitu yang termasuk ke dalam golongan tersebut adalah orang yang saum tanpa adanya keikhlasan, ya, tanpa ikhlas karena Allah. Golongan yang kedua, orang-orang yang celaka dalam saumnya, yaitu orang yang berpuasa tanpa ilmu. Al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa penuntun. Ya. Bagi orang-orang yang berpuasa tanpa ilmu, tanpa dia menyempurnakan ilmu puasanya, apa yang membatalkan saumnya, apa yang mengurangi pahala saumnya, apa yang menjadi makruhnya, maka puasanya tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia akan menjadi orang-orang yang rugi dengan saumnya. Golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang berpuasa tapi hanya menahan makan, minum, dan hubungan badan saja. Dia merasa bahwa dengan itu dia sudah memenuhi ketentuan-ketentuan untuk saum atau untuk berpuasa. Diriwayatkan oleh Bukhari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Jadi barang siapa yang masih suka berkata bohong, berbuat dusta, maka Allah nggak butuh puasanya. Allah nggak akan menerima puasanya. Dan yang termasuk ke dalam golongan yang ketiga ini, selain dia suka dusta, dia juga suka berburuk sangka, gibah, ya, dan dia tidak menjaga lisannya ketika dia saum. Maka Allah tidak akan menerima puasa yang ia lakukan. Rugi, ya. Golongan yang keempat, yaitu orang-orang yang berpuasa dengan penuh kemalasan. Mereka beralasan bahwa puasa membuat mereka lemas untuk ngelakuin apapun. Mereka tidak menyadari bahwa bulan ini bulan Ramadan yang harus kita manfaatkan karena banyak bertaburan berkah. Mereka tidak menyadari bahwa bulan Ramadan adalah sebaik-baik bulan yang penuh dengan kebaikan. Mereka tidak menyadari bahwa di bulan Ramadan amalan-amalan sunnah yang dilakukan itu bernilai amalan wajib, dan amalan-amalan wajib yang dilakukan itu bernilai berlipat-lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi mereka tidak memanfaatkan itu. Mereka hanya bermalas-malasan saja, alasannya karena lemes, alasannya karena lemah. Jadi mereka hanya melakukan hal-hal yang membuat mereka nyaman sampai adzan maghrib tiba. Golongan yang kelima, yaitu orang-orang yang berpuasa tanpa menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Ya, perbuatan yang sia-sia contohnya yang pertama yaitu orang-orang yang suka ribut dengan menu buka puasanya. Sore nanti kita buka apa? Ya, kemarin sudah buka dengan ini. Untuk hari ini jangan deh buka dengan itu lagi, takut bosen. Itu udah pusing mikirin itu. Ya, itu termasuk perbuatan sia-sia. Kemudian juga ketika sahur tidak mengakhirkan waktu sahur, ya, itu sayang banget gitu kalau dilewatkan. Jadi usahakan ketika sahur itu kita akhirkan waktunya mendekati waktu imsak, ya, minimal 20 menit sebelum waktu imsak tiba. Kemudian orang-orang yang menikmati buka puasanya itu terlalu lama sampai dia melalaikan waktu sholat maghribnya, ya, karena keasikan buka, melahap dengan menu buka puasa yang subhanallah banyaknya, sampai dia melalaikan waktu sholat maghribnya, dan itu termasuk perbuatan yang sia-sia, ya. Jadi mari kita perbaiki ibadah puasa kita, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sia-sia atau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka dalam puasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.